Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan liabilitas jangka panjang, melanjutkan di pertemuan minggu lalu ya. Liabilitas jangka panjang merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, diantaranya adalah hutang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tangguhan. Nah, jadi di sini ada wesel bayar. Wesel bayar itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, nanti yang kita bahas adalah yang jangka panjang. Nah, klasifikasi untuk liabilitas keuangan itu diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta liabilitas lainnya. Untuk menghitung nilai kini menggunakan tingkat suku bunga pasar. Untuk menghitung bunganya digunakan tingkat bunga kupon. Yang pertama adalah penerbitan obligasi. Harga wajar liabilitas atau harga jual itu dapat dibedakan dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar oleh penerbit pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Perbedaan yang tadi ya, perbedaan yang timbul apabila tingkat suku bunga efektif dan suku bunga kuponnya berbeda. Jika tingkat suku bunga efektifnya lebih kecil dari tingkat suku bunga kupon, maka obligasi tersebut dijual pada harga premium atau lebih tinggi. Jika tingkat suku bunga efektifnya sama dengan, bukan lebih ya, jika tingkat suku bunga efektifnya sama dengan bunga kupon, maka dijual dengan harga nominal sama, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Jika suku bunga efektifnya lebih besar dari tingkat suku bunga kupon, maka dijual dengan harga diskon atau lebih kecil dari nilai nominal. Nah, ini adalah contoh penerbitan obligasi, yaitu 1 Januari 2015 PT Sari menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta. Nah, di contoh ini tingkat bunga kuponnya 10%, tingkat bunga efektifnya 8%. Pembayarannya per 6 bulan sekali, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jatuh temponya pada 1 Januari 2020, artinya dari menerbitkannya 1 Januari 2015, jatuh tempo 2020, artinya ini 5 tahun ya. Nah, menghitungnya ini BVIFA FE ya, dan BVIF ini adalah untuk menghitung ini anuitas, ini untuk menghitung suku bunga, single sum itu untuk menghitung pokoknya. 4% ini adalah bunga efektif, 10 ini jangka waktu pembayaran. Kenapa ini 4%, ini 10? Yang pertama yang ingin saya jelaskan 4% dulu. 4% ini adalah bunga efektif. Di sini 8%. Pembayarannya setahun 2 kali. Per 1 Januari dan 1 Juli. Artinya
8% ini kan untuk 1 tahun. Kalau 6 bulan berarti 4%, separohnya. Kemudian 10. Ini 10 ini adalah jangka waktu pembayarannya. Diterbitkan 2015, jatuh tempo 2020, ini 5 tahun. Dalam 1 tahun dibayar 2 kali bunganya, berarti 5 kali 2 jadi 10. Nah, bagaimana cara memperoleh nominal ini? Oke, tadi annuity, kita cari yang annuity. Nih, annuity rumusnya adalah 1 kurangi 1 per 1 tambah K. K itu bunganya ya, pangkat N. N itu jangka waktu pembayarannya, bagi K. K bunganya tadi, berarti 4, N nya 10, ini 4. Ini kalau dihitung manual, tapi ini udah ada tabelnya. Sen jangka waktu pembayarannya 10 kali, kita tarik dari sini 10 8,1109. Ya, yang ini juga kita cek pakai yang persen ya, single sum. Nih, present value. Ini rumusnya kalau mau dihitung manual, tadi 4%, 10 kali 0,6756. Nah, oke, cara menghitungnya adalah nilai sekarang dari pokok hutangnya. Tadi hutangnya 100 juta dikali dengan yang single sum tadi 0,6756, hasilnya ini. Kemudian hitung nilai dari bunganya. Nilai nominalnya adalah 100 juta dikali 10%. 10% dari mana? Bunga kuponnya ya. Kali 6/12 kali 8,11. 8,11 itu tadi ya, PVIFE nya tadi. Kenapa 6/12? Karena pembayarannya 6 bulan sekali pembayaran bunganya. Oke, didapat ini, total ini. Nah, totalnya itu di atas nilai nominal, berarti ini adalah harga premium. Ini di bawah ini adalah jurnal untuk pencatatan penerimaan kasnya pada saat penjualan obligasi. Jadi menerima kas sebesar premium ini, hutang obligasinya 100 juta, premium obligasinya 8 juta sekian. Nah, ini adalah perhitungan amortisasi dari obligasi tersebut. Tabel ini digunakan untuk apa? Untuk membuat jurnal pembebanan bunganya saat penerbitan. Bayarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tadi harganya premium, jumlahnya sekian. Bagaimana menghitungnya?
ini adalah bunga kuponnya. Nih hitungnya, bunga kuponnya 10% kali 6/12 kali 100 juta. 100 juta ini nominal obligasinya, atau kalau mau hitungnya karena bayarnya per 6 bulan sekali, bunga kuponnya 10%, berarti kalau 6 bulan sekali jadi 5%. Bisa dikalikan 100 juta kali 5%, gitu boleh, bisa ya, sama aja cara menghitungnya. Nah, 5%-nya dari 100 juta adalah 5 juta. Nah, ini bunga tetap yang harus dibayarkan PT Sari tadi ya. Nah, yang ini adalah beban bunga yang harus diakui, karena beban bunga yang harus diakui adalah menggunakan bunga efektif, bukan dengan bunga kuponnya. Jadi ini bunga efektifnya. Bunga efektifnya tadi 8%. 8% dibagi 2 berarti 4%. Ini dikali mana? Dikali ini, sesuai yang harus dibayarkan tadi. Jadi nilai tercatat adalah 108 juta sekian, ini dikali 4%, hasilnya ini. Kemudian yang ini amortisasi premiumnya adalah bunga dibayar kurangin beban bunga sama dengan amortisasi premiumnya. Nah, saldonya atau nilai tercatat berikutnya, ini kurangi ini sama dengan ini kurangin ini sama dengan ini, dan seterusnya. Nilai tercatat 100,08 sekian dikurangi amortisasi 675 sama dengan nilai tercatat per 1 Juli 2015. Nah, di akhir nilai tercatat harus sama dengan nilai nominalnya. Jurnal yang harus dibuat adalah jurnal pembayaran dan pembebanan untuk bunga, dan jurnal penyesuaian di akhir tahun. Contoh di sini tadi di sini sudah dibuatkan jurnal untuk penerimaan kasnya. Nah, dari tabel amortisasi ini, kemudian ini sebagai patokan untuk membuat jurnal-jurnal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari 2015 diterima, tadi sudah dibuat jurnalnya. Kemudian 1 Juli 2015 ini pembayaran pertama bunga obligasinya. Jurnalnya adalah beban bunga pada premium hutang obligasi pada kas yang dibayarkan sebesar bunga kupon. Kemudian beban bunganya adalah berdasarkan bunga efektifnya. Premium utangnya ini adalah selisih dari bunga kupon dan bunga efektifnya. Nah, pembayaran bunga berikutnya adalah di tanggal 1 Januari 2016. Nah, pembayaran tanggal 1 Januari ini sebenarnya adalah beban sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Januari 2016. Maka
Di tanggal 31 Desember harus diakui beban bunga sebesar yang harus dibayar. Karena kenapa harus dibuat jurnal penyesuaiannya? Karena ini merupakan beban tahun 2015. Tanggal 1 Januarinya tinggal membayar saja. Beban bunga pada premium utang obligasi pada hutang bunga. Di sini bukan kas tapi hutang bunga, karena nanti pembayarannya masih besok harinya, yaitu di tanggal 1 Januari 2016. Berikutnya tanggal 1 Januari, ini kalau dilanjutkan ya, tanggal 1 Januari baru pembayaran kasnya. Karena ini beban bunga sudah dicatat, kalau asumsinya tidak dibuat jurnal pembalik ya, berarti tanggal 1 Januari 2016 jurnalnya tinggal hutang bunga pada kas sebesar 5 juta, gitu aja. Oke, berikutnya ini contoh untuk penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi pembayaran bunganya tanggal 1 Januari dan 1 Juli sama dengan contoh pertama, tapi bedanya penerbitan obligasinya pada 1 April. Kalau yang pertama tadi di tanggal 1 Januari. Oke, ini 1 April itu penerimaan kasnya. Kas pada hutang obligasi dan beban bunga. Beban bunga dihitung dari 6% kali 500 juta kali 3/12. Kenapa 3/12? Karena penerbitan obligasinya di 1 April, hanya 3 bulan. Kemudian di tanggal 1 Juli pada saat jatuh tempo pembayaran bunga, jurnalnya adalah beban bunga pada kas sebesar 15 juta. Ini penerbitan wesel bayar, penerbitan secara tunai, jadi wesel bayar yang jangka panjang kan. Nilai gini dari wesel bayar yang diterbitkan diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Tingkat bunga yang akan digunakan untuk menghitung amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan nilai gini dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima. Jadi asumsinya sama. Ini contoh pembayaran tunainya. PTH menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100 juta yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PTAH menerima 86 juta sekian. Jadi kalau non tunai berupa barang, dicontohkan di sini adalah mesin. Berikutnya penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan liabilitas keuangan artinya mengeluarkan dari laporan posisi keuangan jika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut dengan membayar kreditur. Pelepasan juga terjadi jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utamanya atas liabilitas tersebut, baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur. Jadi penghentian pengakuan itu penghapusan dari laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini contoh penghentian pengakuan. Di sini dicontohkan PTAH meminjam uang di bank 1 miliar, kemudian kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dilakukan negosiasi dengan pihak bank dan diperoleh kesepakatan pelunasan pinjaman
dengan menyerahkan properti sebesar 900 juta. Jadi hutangnya yang 1 miliar itu ditukar dengan properti senilai 900 juta. Itu sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Nilai tercatat properti dibukukan sebesar 940 juta. Jadi oleh bank dianggap lunas yang satu bank. Nah, ini maksudnya penghentian pengakuan, artinya hutang yang 1 miliar ini dilunasi dengan properti senilai nilai buku 940 juta. Jurnalnya adalah hutang bank dan kerugian pelepasan properti pada properti dan keuntungan pelunasan hutang bank. Hutangnya 1 miliar, kerugian pelepasan propertinya 40 juta. Ini dari harga properti yang 900 juta 940, tapi diakui oleh bank hanya 900 juta, jadi mengalami kerugian 40 juta. Kemudian ini ya, ini nilai propertinya 940 dan keuntungan pelunasan hutangnya 100 juta karena hutangnya 1 miliar. Bank sepakat untuk ditukar dengan properti senilai 900 juta. Ini penjelasannya ya, keuntungan pelunasan pinjaman dan kerugian pelepasan. Contoh berikutnya, PTH menerbitkan obligasi 1 Januari pada 1 Januari 2015 senilai 500 juta. Bunganya 10% dengan jangka waktu 5 tahun, bunga terutang tiap 30 Juni dan 31 Desember. Jadi pembayaran bunganya setahun 2 kali. Obligasi tersebut dijual pada nilai par atau nilai nominal. Artinya tidak ada antara bunga kupon dan bunga efektifnya sama. Dan perusahaan mengeluarkan biaya penerbitan 10 juta. Pada 1 Januari 2018, perusahaan membeli 50% dari obligasi tersebut yang beredar dengan harga 246 juta. Nah, ini tadi nilai nominalnya 500 juta dijual dengan harga nilai nominal yaitu 500 juta, tapi karena perusahaan pada saat penjualan itu mengeluarkan biaya 10 juta, maka dipotong 10 juta biaya administrasinya. Jadi nilai tercatatnya hanya 490 juta. Nah, di tanggal berapa tadi? 1 Januari 2018. Berarti dari saldo di sini ya. Ini 31 Desember 2017 nilai tercatatnya sekian, kemudian ditarik lagi oleh perusahaan, dibeli lagi, belinya dengan harga pasar 246 juta yang beredar di pasar dengan harga 246 juta. Nilai tercatat 496. Catat bagian dari obligasi pada tanggal penarikan adalah, jadi dia dijual obligasi beredar sama perusahaan, ditarik lagi 50%. 50%-nya kan 50% dari 496 nih ya, 496 adalah 248 sekian. Nah,
dia belinya seharga 246 untung karena 50%-nya dari per tanggal 31 Desember 2017 itu adalah 248. Perusahaan membeli seharga 246, jadi masih untung 2 juta sekian. Yang dimodifikasi, PTA mempunyai hutang dari bank sebesar 2 miliar dengan suku bunga 6%, jangka waktunya 5 tahun. Tidak ada diskonto ataupun premium, artinya pada harga nominal ya sebesar 2 miliar. Kemudian mempunyai hutang bunga 120 juta di bank yang sama. Kemudian bank setuju untuk merestrukturisasi hutang agar tidak bangkrut, yaitu dengan tingkat bunga diturunkan dari 6% menjadi 5% dari pokok pinjamannya. Jadi kalau 5%, pokok pinjamannya menjadi 1,8 miliar. Kemudian utang bunganya dihapuskan yang 120 juta. Ini tadi hitungannya ya, pokoknya 2 miliar, hutang bunganya 120 juta, kemudian dihitung nilai pokoknya, tadi dihitung kan kalau sudah direstrukturisasi kan pokok utangnya menjadi 1 miliar 800 juta dikali, nah ini hitungannya seperti yang di obligasi yang di depan ya, ini 6% kali 5 tahun, bunganya juga sama, jadi total yang harus dibayar adalah 1,724 sekian. Jadi lebih rendah. Nah ini jurnalnya ya, bagaimana menghitung obligasi dan bagaimana membuat tabel amortisasinya serta jurnalnya ya. Kalau yang di sini tadi yang pertama ini contoh di sini contoh yang premium ya. Premium itu adalah harga jualnya di atas dengan di atas nilai nominalnya. Nilai nominalnya tadi 100 juta, ini totalnya menjadi 108. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain yang diskon. Ini obligasi 200 juta, bunga kuponnya 6%, bunga efektifnya 8%. Kalau bunga efektif lebih tinggi dari bunga kuponnya, maka ini adalah harga diskon ya. Oke, kita hitung dulu. Bunga efektifnya 8%, jatuh temponya 5 tahun, bunga dibayar setahun 2 kali, tanggal 31 Juni dan tanggal 31 Desember, artinya pembayarannya 10 kali. Bunga efektifnya 8%. Kalau 10 berarti karena setahun dibayar 2 kali, berarti 4. Kita cari 4%, 10, oh sama 0,6756. Kalau misalnya ini bunga efektifnya 6% dengan jatuh tempo 5 tahun dan bunga dibayar setahun 2 kali, maka 6 bagi 2, 3. Berarti di sini 3%, jangka waktunya 10 tahun. Jadi
present value-nya adalah 0,7441 gitu. Kalau misalnya bunga efektifnya 8%, jatuh temponya 5 tahun, kemudian dibayar bunganya hanya 1 kali dalam 1 tahun, berarti sini 8, jangka waktunya 5 tahun, jadi 0,6806 gitu. Jadi ini jangka waktu pembayarannya seberapa kali gitu ya. Kali bunga kuponnya berapa? 6% kali anuitas hari, tadi bunga efektifnya 8%, berarti separohnya 4%, 10 kali bayar karena 5 tahun. Kita cari anuitasnya, berarti pakai yang ini. 4 kali 10, 8,1109. 8,1109 kita kali 3%. Kenapa 3%? Ini 6% kali 6/12, kan separohnya, kali 8,1109. Oke, harga jualnya 183, ini diskon ya, karena nilai nominalnya adalah 200 juta, jadi ini diskon. Oke, berarti nilai tercatat ini terbit, anggap aja terbitnya 1 Januari ya, terbit 1 Januari 2020 deh, 2020. Ini nilai tercatat adalah ini adalah 31 Juni 2020, terus 31 Desember 2020 dan seterusnya. Oke, masih berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 200 juta kali 3%, berarti sama ini mah ya. Oke, 6 juta. Nah, bebannya nilai tercatat dikali 4%. 4% dari mana? 4% adalah ini, 8 kali 6/12, 4% kan. Kalau premium, ini kurangin ini sama dengan ini, dan seterusnya. Terus hasilnya ini kurangin ini sama dengan ini kurangin ini sama dengan ini, dan seterusnya. Kalau diskon dibalik,
ini tambah ini gitu. Jadi ini kurangin ini sama dengan ini tambah ini sama dengan ini. Copy aja, mudah-mudahan bener pas. Nah, pas ya. Ini beda sedikit, ini harusnya 0, ini harusnya 200 juta. Apa-apa, berarti ini disesuaikan. Ini kurangin ini ya. Ini tambah ini biar sama ya. Oke, ini tabelnya udah selesai. Kalau di Excel kan cepet. Oke, nah bagaimana menjurnalnya? Pertama, pada saat penerimaan kas, yaitu kas diskon hutang obligasi pada hutang obligasi. Kas yang diterima itu sebesar ini, hutang obligasinya adalah 200 juta. Banyak kan ya? Iya 200 juta bener. Diskonnya berapa? Ya selisihnya. Ini kurangin ini. Oke. Kemudian pada saat pembayaran dan pembebanan bunga yang pertama, ini udah dibuat jurnalnya. Sekarang jurnal yang ini, berarti tanggal 30 Juni 2020 pembayaran bunga yang pertama. Beban bunga kas dan diskon hutang obligasi. Beban bunganya sebesar, kas yang dibayar sebesar ini, diskonnya sebesar ini. Jadi diskonnya ini kan totalnya 16 juta, dipecah menjadi 10 kali ini. Nah, jadi ini tinggal mengkreditkan sampai di pembayaran yang terakhir. Bunga banknya, beban bunganya adalah beban bunga bunga efektif yang di sini. Kemudian kas yang dibayarkan ini sesuai bunga kuponnya. Kemudian diskon hutang obligasinya adalah nilai amortisasinya. Sama dengan di sini. Coba digedein ya. Sama dengan di sini. Beban bunganya sebesar bunga efektifnya. Kemudian kas yang dibayarkan itu adalah sebesar bunga kuponnya, dan premium utangnya adalah amortisasinya. Oke, kemudian satu lagi contoh di tanggal 31 Desember 2020.
sama jurnalnya ya, saya copy. Jurnalnya sama, tapi bedanya ini beban bunganya yang ini ya sesuai tanggalnya, kas yang dibayarkan sama, diskonnya adalah ini. Nah, semakin lama semakin kecil. Nah, tanggal 31 Desember 2020, tanggal 31 Desember ini pada saat membayar atau membayar bunga dan sekaligus pembebanan. Nah, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian? Tidak perlu, karena di akhir tahun ini sudah ada pembebanan bunga sekaligus bayar. Beda dengan yang ini, karena jatuh temponya per 1 Januari, sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember untuk pembebanan bunga yang akan dibayar tanggal 1 Januari tersebut gitu. Nah, di sini kan tidak, di sini pas dibayar, jadi tidak dibutuhkan jurnal penyesuaian. Begitu dan seterusnya sampai pembayaran terakhir. Kalau pembayaran terakhir berarti ini, kalau pembayaran terakhir ya, ini sekaligus pembayaran hutang obligasinya. Oke, coba yang terakhir kita ini DST ya. DST terakhir saat jatuh tempo 31 Desember 2024. Beban bunga dan hutang obligasi pada kas dan diskon hutang obligasi. Hutang obligasinya 200 juta. Kas yang dibayar hutang ditambah bunga. Diskonnya adalah ini. Ya. Ini di jurnal yang terakhir pada saat jatuh tempo. Setiap per tanggal jatuh tempo bunga ini harus dibuat jurnalnya ya. Ini saya contohkan cuma 2 di tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020. Oke.